Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-9, bagian-bagian yang bertentangan. Selasa, 22 November, pergi dan tinggal bersama Kristus. Bacalah Filipi 1 ayat 21-24 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Kapan Paulus berharap untuk bersama dengan Kristus dan bersama dengan Tuhan? Paulus didorong oleh semangat untuk hidup di dalam Kristus sekarang dan dengan Kristus setelah kedatangannya yang kedua. Bagi sang rasul, bahkan kematian pun tidak dapat mematahkan keyakinannya sebagai milik juru selamat dan Tuhannya. Seperti yang dia katakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, tidak kematian maupun hidup dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dengan kepastian ini, Paulus berbicara tentang orang-orang percaya yang telah mati sebagai mereka yang tidur di dalam Yesus dan yang akan dibangkitkan pada kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menerima hidup yang kekal. Ketika Paulus menyebutkan keinginannya untuk pergi dan tinggal bersama Kristus, apakah dia menyiratkan bahwa setelah kematian jiwanya akan pergi untuk hidup secara sadar bersama Kristus? Sama sekali tidak. Dalam ayat ini, Paulus mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan keberadaan yang bermasalah saat ini dan tinggal bersama Kristus, tanpa mengacu pada selang waktu apapun yang mungkin terjadi antara kedua peristiwa itu. Ayat ini tidak mengajarkan bahwa Paulus mengharapkan untuk pergi ke surga pada saat kematian. Dia sangat jelas bahwa dia tidak akan menerima upahnya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Singkatnya, Paulus mengatakan bahwa hal berikutnya yang akan dia ketahui setelah pergi atau kematian adalah kedatangan Kristus di awan-awan di langit untuk membangkitkan orang mati ketika dia akan bersama Tuhan. Perlu juga dicatat bahwa para penulis Alkitab kadangkala merujuk pada dua peristiwa bersamaan, tetapi dapat dipisahkan oleh jangka waktu yang lama. Tetapi mengapa Paulus lebih memilih mati daripada hidup? Karena dengan begitu dia akhirnya bisa beristirahat dari semua masalahnya tanpa perlu lagi menderita sakit di tubuhnya. Dan dia akan melakukannya dengan kepastian penuh bahwa dia akan menerima mahkota kebenaran pada kedatangan kedua. Meskipun Paulus jelas tidak ingin mati, namun dia tahu apa yang akan terjadi setelah dia mati. Khususnya di masa-masa sulit, siapa yang tidak memikirkan betapa menyenangkannya menutup mata dalam kematian dan hal berikutnya yang Anda tahu bersama dengan Kristus? Bagaimanakah pemikiran ini membantu kita memahami apa yang Paulus katakan di Filipi? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Pada hari ini kita mempelajari salah satu tokoh yang terkenal di dalam Alkitab, yakni Rasul Paulus. Pastinya kita mengetahui bagaimana kehidupan dari Rasul Paulus, dari seorang yang tidak menyukai kekristenan, tetapi pada akhirnya oleh karena pertobatan yang dialaminya, sehingga pada akhirnya ia justru membela Kristus di dalam kehidupannya sampai ia mati. Ia tetap mempertahankan kebenaran tentang Allah di dalam setiap kehidupannya. Dan kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika Paulus hidup di dalam dunia ini, Paulus didorong oleh semangat untuk hidup di dalam Kristus. Dan bagi Rasul Paulus ini, kematian tidak dapat mematahkan keyakinannya sebagai milik juru selamat dan Tuhannya. Itulah sebabnya dia katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, ketika dia hidup bagi Kristus. Ketika hidup di dalam Kristus, maka mati merupakan suatu keuntungan. Di ayat yang lain juga dia katakan seperti ini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Betapa kuatnya iman dari Paulus ini kepada Tuhan. Dia percaya dengan sepenuhnya, baik ia hidup maupun ia mati, ia adalah milik Tuhan. Tetapi ada sedikit permasalahan yang muncul di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan bahwa ketika Paulus menyebutkan keinginannya untuk pergi dan tinggal bersama Kristus, apakah dia menyiratkan bahwa setelah kematiannya kelak, maka tubuh fisiknya mati tetapi jiwanya akan pergi untuk hidup secara sadar bersama dengan Kristus? Tentu saja pemahaman ini tidak benar, karena Paulus mengetahui dengan baik mengenai hal ini.
Dalam ayat ini Paulus mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan keberadaan yang bermasalah saat ini di dalam dunia yang penuh dengan konflik, di dalam dunia yang penuh dengan masalah-masalah kehidupan, tantangan-tantangan kehidupan yang datang silih berganti. Dan ia menyatakan ini dengan tujuannya seperti itu. Dia ingin meninggalkan keberadaan yang bermasalah ini dan tinggal bersama dengan Kristus tanpa mengacu pada selang waktu apapun yang mungkin terjadi antara kedua peristiwa tersebut. Jadi dengan kata lain, ayat ini tidak mengajarkan bahwa Paulus mengharapkan untuk pergi ke surga pada saat kematian. Dan sangat jelas kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 mengenai konsep kematian yang dimengerti oleh Paulus. Itulah sebabnya dia katakan, bukan berarti tidak boleh berduka cita, boleh berduka cita, tetapi jangan berduka cita, jangan bersedih hati ataupun bersusah hati sama seperti dengan orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena dia tahu walaupun manusia akan mengalami kematian atau akan mengalami tidur dalam waktu yang lama untuk sementara, tetapi manakala Tuhan datang, maka umat-umat Tuhan yang telah beristirahat dari jerih lelahnya akan dibangkitkan dari istirahatnya dan akan menuju ke surga yang kekal. Dan Paulus mengetahui akan konsep ini. Jadi ringkasnya seperti ini. Paulus mengatakan bahwa hal berikutnya yang akan dia ketahui setelah pergi atau setelah mati adalah kedatangan Kristus di awan-awan di langit untuk membangkitkan orang mati. Dia akan bertemu bersama dengan Tuhan. Karena ketika mati kita sudah tidak tahu apa-apa lagi. Kita beristirahat dan tinggal menunggu kebangkitan yang akan Tuhan berikan kepada umat-umatnya yang percaya kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus meyakini bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Ada peristirahatan dan Tuhan akan membangkitkan kembali umat-umat Tuhan yang saat ini sedang beristirahat dan akan dibangkitkan menuju kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.